Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang sekali berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita masih akan membahas tentang bagaimana hidup beriman di tengah zaman seperti ini dan bagaimana kita mewujudkan iman kita secara nyata. Mari kita cermati, siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Saudara, bacaan akan diambil dari Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 16 yang demikian sabdanya. Apakah gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberi kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya ulang baca bagian terakhir. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat saya sedang naik sepeda motor dari beli satu keperluan, dan ketika di dekat alun-alun, ya, saya terkejut. Kenapa? Karena ada mobil yang hampir menyerempet, padahal jalan itu luas, tapi rupanya dia terlalu mengambil ke kiri dan wes gitu. Saya naik motor, saya kaget, kemudian saya segera kejar. Dan beberapa meter di belakang mobil itu, saya terkesiap ya, saya kaget, saya terperangah. Kenapa? Karena mobil itu ada tulisan besar. Tulisannya adalah Mazmur 23. Mazmur 23. Bagi yang suka membaca Alkitab akan tahu apa artinya itu. Mazmur 23 artinya Tuhan adalah gembalaku. Saya tidak jadi mengejar, saya rem dan saya minggir, saya merenungkan. Iya, Tuhan memang penolong kita, gembala kita. Tapi itu tidak berarti bahwa kita seenak sendiri naik mobil, ngebut, bahkan hampir serempet orang gitu ya. Saudara, di Indonesia orang bangga dengan agamanya, tetapi belum tentu diwujudkan dengan iman. Itu masalahnya. Harusnya ya iman itu diwujudkan dalam kehidupan, sehingga kita punya agama tidak hanya di KTP, tapi juga terwujud dalam perilaku kita. Memang itulah yang terjadi, dan saya merenungkan itu dan berkata, moga-moga itu tidak terjadi pada diriku. Dan itu butuh perjuangan. Saudara, nas kita mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Artinya apa? Enggak berguna. Oleh sebab itu, iman yang benar harus disertai perbuatan. Bahkan teguran di Yakobus 2 itu begitu tegas dikatakan apa? Misalnya Yakobus 2 ayat 18 kemudian 19. Ini mempertegas, dikatakan demikian. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia,
Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara, iman itu selalu sebuah perilaku, bukan agama. Kalau agama kaitannya dengan ritual, simbol. Saya memakai kalung salib, ya, dan ini menjadi simbol. Tapi apakah itu menunjukkan iman? Belum tentu, belum tentu. Nah, oleh sebab itu mari kita boleh juga kita pakai simbol, agama oke sih, tetapi yang paling penting adalah bagaimana berperilaku di dalam iman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 19 Yakobus memberi catatan yang sangat tegas. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik, tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kognitif, pengetahuan bahwa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya, itu bagus. Tapi itu setan juga ngerti gitu. Lalu bedanya dengan kita beriman, setan enggak. Setan cuma ngerti doang. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak, mari saudara, mari kita hadapi hari ini, dan mari kita bersama-sama wujudkan iman kita secara nyata. Saya tergesa-gesa ketika pulang ngantar istri di pasar, karena harus segera pergi lagi. Saudara, saya kaget, istri saya masuk mobil keluar lagi. Loh, ngapain gitu? Dan saya lagi tahu gitu. Ternyata beberapa meter di depan mobil yang kami parkir itu, ada orang yang sedang menggendong anaknya yang cacat dan dia sambil jualan gitu. Dan istri saya itu keluar, dia beli makanan di dekat situ, kemudian diserahkan ke orang itu. Saya diam, oh bagus juga, karena memang orang itu sambil rawat anaknya yang cacat, dia jualan, dan ternyata dia kadang tidak punya waktu untuk beli makanan. Dan istri saya sering memberi itu. Saudara, bukan itu yang penting. Yang penting adalah perhatian ini loh. Perhatian ini gitu. Dan saya senang dengan keteladanan ini. Saudara, mari sekali lagi kita hadapi apa yang harus kita lakukan, menunjukkan iman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan di dalam penyertaan-Mu. Semoga kami dimampukan untuk menunjukkan iman kami dengan perbuatan-perbuatan kami. Sehingga dengan demikian kami mampu menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber kasih, karena kami hidup di dalam kasih juga. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan kami, untuk saudara-saudara kami yang masih terbaring sakit, untuk saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan, persoalan berat, untuk saudara kami yang sedang bermasalah, Tuhan tolong. Bila kami tetap berpengharapan, bila kami saling menopang. Tuhan, kami tahu bahwa penderitaan dalam kehidupan, rupa-rupa persoalan yang berat, jika tidak bersama Tuhan, kami menjadi kehilangan arah. Tolonglah kami Bapa, kami berserah di dalam Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.